Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Permatasari dari Teknik Informatika kelas 02 TPLK 001. Saya di sini ingin membahas materi bahasa Indonesia, yaitu selayang pandang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan Republik Indonesia. Indonesia dikatakan sebagai bahasa persatuan karena menyatukan ratusan bahasa daerah, mulai dari daerah, suku, bangsa, ras, agama, serta beraneka ragam budaya di dalamnya. Selain digunakan oleh orang Indonesia, bahasa Indonesia juga dipelajari oleh warga asing. Selain dipelajari oleh warga asing, berbagai negara yang sudah mempelajari bahasa Indonesia antara lain ada Australia, Jepang, Belanda, Rusia, Korea Selatan, Tiongkok, Brazil, Kanada, Amerika Serikat, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Mulai dari sejarah bahasa Indonesia juga pertama kali diperkenalkan pada tanggal 28 tahun 1928 pada peristiwa Sumpah Pemuda. Naskah Sumpah Pemuda yang ditulis oleh Muhammad Yamin atas usulan MP. Bahasa Indonesia diadopsi dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa asli suku Melayu yang mendiami wilayah di Riau. Ada juga dari sejarah bahasa Melayu termasuk rumpun bahasa Austronesia. Cikal bakal bahasa Melayu berasal dari Taiwan. Bahasa tersebut dibawa migrasi oleh orang-orang Taiwan jauh sebelum Masehi. Penutur dari Taiwan bermigrasi ke selatan menuju Borneo, Filipina, Malaka, dan Sumatera. Bahasa tersebut kemudian berkembang menjadi bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno juga banyak digunakan untuk berdagang. Oleh sebab itu, bahasa Melayu lebih banyak digunakan di pelabuhan untuk berdagang. Bahasa Melayu kemudian menyebar ke berbagai wilayah. Bahasa Melayu juga sudah banyak menyebar di wilayah selatan seperti Sumatera Selatan, Jawa, dan Selandia Baru. Untuk bahasa Indonesia sih mudah dipelajari. Struktur bahasa Melayu lebih mudah dipelajari daripada struktur bahasa daerah yang lain. Sebagai contoh bahasa Melayu yang mudah sih ada Jawa yang mengenal 3 tingkat seperti bahasa Moko, Krama, Madya, dan Krama India. Bahasa Sunda juga demikian, sudah digunakan sebagai bahasa sastra. Bahasa Melayu sudah digunakan dalam karya sastra angkatan Balai Pustaka seperti Belanggu. Sebelum itu bahasa Melayu pun sudah digunakan dalam kitab-kitab sastra jauh di masanya. Hanya saja pada masa itu kitab sastra menggunakan aksara Jawa dan sudah digunakan dalam bahasa korespondensi. Jauh sebelum Sumpah Pemuda diikrarkan, bahasa Melayu sudah digunakan dalam sistem surat menyurat di Nusantara. Surat menyurat tersebut berupa surat perjanjian, surat tanda dalam prasasti, kabar, pengumuman, dan lain sebagainya. Bahasa Indonesia juga memiliki fungsi sebagai bahasa Indonesia itu ada persatuan pada 1928 dan bahasa negara ada pada tahun 1945. Bahasa Indonesia juga mempunyai berbagai fungsi seperti bahasa negara, bahasa persatuan, bahasa pendidikan, bahasa perdagangan, bahasa kelompok etnik, bahkan ada bahasa sosial dan sebagainya, masih banyak lagi.
bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara dan bahasa persatuan. Peran masyarakat terhadap bahasa Indonesia yaitu saya sendiri bangga menggunakan bahasa Indonesia, bangga belajar bahasa Indonesia, dan bangga melestarikan bahasa Indonesia. Bahkan gak hanya Indonesia aja sih yang bangga bisa berbahasa Indonesia, tapi orang luar, warga negara asing juga, mereka banyak belajar Indonesia untuk bisa belajar bahasa Indonesia dan bahkan menetap